Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Silakan Ibu berdoa. Untuk pertemuan hari ini, jadi mau saya cek dulu untuk kehadiran kalian. Raras Nirmala, Izzatul Nur Rahmatika. Masuk semua ya hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, jadi kita lanjutkan dari materi yang sebelumnya tentang rotasi. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi di awal kemarin. Nah, kenapa kita itu harus mempelajari rotasi? Nah, karena sebenarnya rotasi ini itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan yang paling mudah kalau kita melihat jam dinding. Jam dinding itu kan perputarannya mengikuti atau itu kan rotasi ya, penerapan rotasi yang paling sederhana. Nah, sebenarnya banyak penerapannya. Salah satunya ini kalau dalam dunia produksi ada CAD dan CNC, ini intinya itu adalah komputer yang digunakan untuk mendesain. Nah, kemudian ada lengan robot. Lengan robot ini itu untuk memutar bagian ujungnya itu menggunakan rotasi yang bertingkat. Dan juga yang paling jelas itu pada animasi. Itu kan kalau kita melihat film kartun atau game itu kan pergerakan dari animasi atau kartunnya tadi itu kan mengikuti rotasi. Jadi kan kalau kita melihat film itu kan dia bergeraknya semakin seseorang itu ahli dalam menggunakan komputer itu, maka dia semakin halus untuk perpindahan gerak dari kartunnya tadi. Nah, pada pertemuan hari ini sebenarnya apa yang diharapkan dalam pembelajaran rotasi ini? Yang pertama diharapkan mahasiswa itu paham tentang konsep dari rotasi itu sendiri serta unsur-unsurnya. Kemudian juga yang kedua di situ menemukan rumus atau menurunkan rumus dari matrik rotasinya. Yang pertama nanti kemarin sudah kita awali yang berpusatnya di titik 0,0. Untuk pertemuan hari ini nanti berarti yang pusatnya di A, B. Nah ini jadi pengembangan dari yang kita lakukan minggu lalu nanti akan kita kembangkan pada yang pusatnya di A, B. Baru setelah kita mengetahui rumus rotasinya atau matrik rotasi itu, nanti kita akan menerapkan di soal kontekstualnya. Kemudian sebelum kita lanjut pada rotasi yang pusatnya di A, B, kita flashback kembali beberapa pengetahuan sebelumnya. Sebelum kita masuk pada transformasi yaitu yang jenisnya rotasi, itu kita sudah mempelajari ada yang namanya translasi, ada yang namanya refleksi. Kalau translasi itu apa? Pergeseran ya. Jadi kita hanya berpindah tempat. Kemudian kalau refleksi itu pencerminan. Nah, misalnya kita punya koordinat titik di situ, titik A, koordinatnya 2,1. Kalau kita berbicara titik ini akan diputar, berarti kan dia akan dirotasikan. Nah, kalau titik ini, titik A 2,1 ini akan diputar mengelilingi titik pusat yaitu 0,0, hasil perputarannya atau letak bayangan titik A nanti, apakah nanti akan sama dengan pada saat kita melakukan translasi ataupun refleksi pada titik tersebut? Berbeda. Jadi, kenapa? Karena antara rotasi, translasi maupun refleksi itu punya apa? Rumus matrik yang berbeda atau konsep dari transformasinya itu berbeda-beda. Sehingga ada kalanya nanti itu yang jelas secara umum pasti akan berbeda. Tapi ada suatu kasus tertentu nanti rotasi ini akan sama. Di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang definisi dari rotasi. Kalau secara bahasa rotasi jelas perputaran. Kalau translasi tadi pergeseran. Jadi hanya berpindah tempat. Kalau refleksi itu pencerminan. Nah, kemudian untuk rotasi perputaran, yaitu di sini itu jenis transformasi yang hanya memindahkan titiknya dengan cara memutar. Kalau menggeser itu kan hanya berpindah tempat tapi tidak berputar.
Kalau rotasi itu berpindah tempat dengan cara memutar. Ini secara bahasa. Kemudian kalau secara teori atau analitisnya, rotasi dengan titik A atau dari titik A, pusatnya di P, kemudian ada sudutnya theta, itu disimbolkan dengan R besar, kemudian indeksnya di situ adalah nama titik pusatnya. Misalkan P atau bisa diganti dengan huruf yang lainnya. Kemudian simbol sudut juga seperti itu, bisa diganti tidak harus theta. Baru kemudian kita menuliskan pakai titik yang mau kita rotasikan. Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian. Kalau kita ingat kembali, mirip dengan transformasi yang lain, pasti akan kita bagi menjadi dua bagian. Yaitu bagian pertama, jika titik yang kita transformasikan itu sama dengan pusat transformasinya. Jadi karena rotasi ini itu punya 3 unsur, yaitu yang pertama adalah ya titik pusat rotasi, kemudian besar sudut rotasinya, dan yang ketiga adalah arah putarannya. Jadi di sini ada poin arah putaran itu, yaitu yang dikatakan searah jarum jam atau yang berlawanan dengan putaran jarum jam. Nah, kemudian dibagi menjadi dua, jika titik yang kita rotasikan itu sama dengan pusat rotasinya, maka bayangan dari titik tersebut adalah titik pusat rotasi sendiri. Baru jika nanti titik yang kita rotasikan itu titik yang berbeda, maka bayangannya itu merupakan titik lain, di mana nanti titik tersebut akan menjadikan suatu titik di sini besar sudut APA aksen akan sama dengan theta atau sama dengan sudut rotasinya. Dan jarak dari titik pusat rotasi ke titik asal atau titik awal yang kita rotasikan itu akan sama dengan jarak titik pusat ke bayangan dari titik tersebut. Ini yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, di minggu lalu kita juga sudah bersama-sama itu menemukan rumus rotasi yang pusatnya di titik O atau di titik 0,0, yaitu rumus terakhirnya adalah apa? X aksennya itu sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. Sedangkan Y aksennya itu diperoleh sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, itu menggunakan 4 langkah ini. Nah, tugas kalian adalah bagaimana menurunkan rumus rotasi yang pusatnya di titik A, B. Bukan lagi 0,0. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini atau misalkan kalian punya cara tersendiri. Nah, untuk mengerjakan ini kita bagi menjadi 5 kelompok. Nanti akan ada salah satu perwakilan dari kelompok yang akan menjelaskan ke depan bagaimana kita menurunkan atau menemukan rumus rotasi yang pusatnya di A, B. Dengan langkah-langkah yang kita adopsi dari rotasi yang pusatnya di 0,0. Nah, ini adalah matrik rotasi yang pusatnya di 0,0, kita peroleh tadi ini, X aksen dan Y aksennya. Kemudian berikutnya yang harus kalian lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan rumus rotasi dengan pusatnya di A, B. Langkah yang pertama di sini melakukan translasi, kemudian merotasikan dan akan kita kembalikan lagi pada rotasi yang awal. Jadi karena kita tadi menggeser, jadi translasi ini kita menggeser, ini kita ikutkan pada bentuk yang 0,0. Kita lakukan translasi itu kita menggeser pusatnya. Karena awalnya itu yang kita ikuti adalah pusatnya 0,0, sedangkan sekarang pusatnya bergeser ke A, B, maka kita akan mentranslasikan pusatnya dari 0,0 kita pindah ke A, B. Sekarang coba kalian diskusikan dulu dengan teman satu kelompok, baru nanti jika sudah akan ada salah satu perwakilan kelompok yang menjelaskan ke depan. Ke kelompok mana yang ingin maju? Coba angkat tangan. Oh ya, silakan. Perwakilan kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5, silakan. Baik, dari penjabaran rumus tadi, itu kita mengambil misalkan titik A yang koordinatnya X, Y, dan titik pusat dari rotasi
itu A, B. Nah, sehingga rumusnya itu sama kayak yang tadi, menjadi X min A cos theta dikurangi Y min B sin theta plus A. Terus untuk yang Y aksen itu X min B cos theta dikurangi X min A sin theta plus B. Jadi sama yang kayak ini tadi ya teman-teman. Gimana? Kalian sudah bisa memahami untuk menurunkan rumusnya? Jadi sudah dilakukan translasi, rotasi, dan dikembalikan lagi ke bentuk yang awal. Translasi tadi kita punya X min A-nya, dirotasikan menggunakan rumus trigonometri itu sesuai dengan rumus rotasi yang pusatnya di 0,0, ikutkan bentuk itu, makanya memuat cos sama sin. Baru setelah itu dikembalikan lagi itu dalam arti yang mau kita cari adalah X aksen dan Y aksennya. Jadi tidak, kita akan menggeser lagi gitu. Ya, terima kasih untuk kelompok 5, kita beri aplaus. Dari bentuk terakhir yang dimiliki X aksen dan Y aksennya dalam yang pusatnya di A, B ada perbedaan dengan yang pusatnya di 0,0. Jadi untuk pada bagian X dan Y itu kita melakukan translasi, jadi ada pengurangan di sini. Dan juga kita akan menambahkan dengan konstanta sebesar A dan B. Supaya kalian lebih memahami apa yang sudah kita bahas secara berkelompok tadi, kalian sudah membahasnya di kelompok. Untuk menguji kalian sudah memahami apa yang kalian pelajari atau belum, coba lihat soal ini. Jadi ada sebuah biang lala yang bentuknya lingkaran itu, pusatnya di titik 0,8. Di sini karena ini soal kontekstual, biang lala itu kan ya pasti jaraknya jauh, makanya di sini menggunakan satuan meter bukan sentimeter dari tanah. Kemudian diketahui jari-jari biang lalanya itu sebesar sepanjang 6 meter. Kemudian ada seseorang yang naik biang lala tersebut duduk pada kursi yang koordinatnya 0,2. Nah, jadi dia kalau kita naik biang lala itu kan naiknya nggak mungkin langsung ke atas, pasti kita mulai naik itu dari yang paling dasar ya, supaya nggak jatuh. Di sini koordinatnya itu 0,2, itu adalah posisi paling bawah dari biang lala tadi. Nah, kemudian di sini jika biang lalanya ini akan diputar berlawanan arah jarum jam. Nah, itu harus kita perhatikan masalah tanda apa? Kalau perputaran, ada tanda yang positif, ada yang negatif. Kalau biang lalanya diputar berlawanan arah jarum jam, berarti tandanya ya positif. Nah, dengan besar sudut 150. Kalian diminta untuk menentukan berapa besar koordinat posisi penumpang setelah diputar sebesar 150 derajat. Ya, kalau kita lihat koordinatnya, dia naik dari sini, karena dia berlawanan arah jarum jam, maka dia akan berputar melawan arah jarum jam ya. Di sini nanti akan berhenti pada sudut 150 derajat. Nah, berapa koordinat penumpang yang sudah naik setinggi sudutnya itu 150 derajat dari posisi awal tadi? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau dia sudah berada pada posisi di sini, berapa ketinggian orang ini kalau diukur dari tanah, dari permukaan tanah? Nah, sekarang coba kalian kerjakan dulu. Saya beri waktu 5 menit, habis itu nanti ada yang mencoba menjelaskan ke depan. Waktunya udah selesai untuk mengerjakan soal ini. Siapa yang mau maju untuk menjawab ke depan? Silakan. Siapa namanya? Amelia, oke. Untuk nomor 1, jadi yang ditanyakan poin A yaitu koordinat posisi penumpang setelah berputar 150 derajat. Jadi kita mencari nilai cosnya dulu, yaitu nilai cos 150 itu sama dengan negatif cos 30 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Jadi koordinat posisi penumpang setelah berputar 150 derajat adalah 3,8 ditambah 3 akar 3. Ya, gimana? Sudah bisa dipahami? Ya, jadi yang A di situ mencari koordinat bayangan dari X-nya, X, Y, berarti X aksen, Y aksen. Kita tinggal mengikuti rumus yang tadi. Terus yang B, ketinggian penumpang dari tanah, berarti besar nilai Y aksennya. Ya, kita beri plus dulu untuk ya. Nah, jadi
Koordinat penumpangnya di sini tadi ketemu 3,8 tambah 3 akar 3 dan ketinggiannya 13,2. Untuk hari ini, jadi yang sudah kita pelajari tadi apa saja? Ada unsur-unsur rotasi. Unsur-unsur rotasi apa saja? Titik pusat, ya sudut rotasi dan arah putaran. Kemudian yang kedua yang kita pelajari tadi, rumus untuk rotasi yang pusatnya di 0, ya A, B, yaitu rumusnya kita punya ya X aksen sama dengan min A kali cos alfa dikurangi Y min B sin alfa ditambah A. Yang Y aksennya kali sin theta. Y dikurangi B kali cos alfa tambah B. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari, silakan nanti ini soal ini dikerjakan di rumah. Kalian coba kerjakan dulu. Minggu depan jika ada soal pembahasan soal yang menurut kalian sulit untuk dikerjakan atau soal ini sulit untuk cari jawabannya, akan kita bahas. Ya, terima kasih untuk hari ini. Saya kira cukup dulu. Kita akhiri untuk perkuliahan hari ini. Kita ketemu insya Allah minggu depan materi lanjutannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina